Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di channel ini ya. Pernahkah Bapak Ibu merasa bingung ya, kenapa saldo kartu KKS PKH atau BPNT masih kosong begitu? Padahal banyak tetangga atau teman bilang sudah cair ya, dan itu infonya belum jelas, misalkan begitu. Atau perasaan khawatir dan bertanya-tanya itu ya menurut saya wajar ya begitu. Banyak dari Bapak Ibu yang pasti punya pertanyaan serupa nih ya. Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas kenapa hal itu bisa terjadi. Kita akan bahas semua proses pencairan dana bantuan dari pemerintah ya, dari awal sampai uangnya bisa masuk ke rekening Bapak Ibu ya. Selama bansosnya tidak bermasalah, ya pastinya kemungkinan besar cair ya. Nah, setelah nonton video ini, Bapak Ibu akan jadi lebih tenang dan nggak perlu panik lagi ya. Jadi Bapak Ibu, proses pencairan dana bansos ya dari pemerintah ke rekening Bapak Ibu sebelum dana bantuan masuk ke rekening Bapak Ibu itu tentunya ada 5 tahapan penting ya yang harus dilalui oleh pemerintah pusat begitu ya. Mari kita simak satu persatu agar Bapak Ibu paham betul ya alur kerjanya seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah Kementerian Sosial dalam hal ini mengesahkan data Bapak Ibu ya sebagai penerima bantuan. Nah, ini ibarat guru nih ya yang membuat daftar nama murid yang berhak mendapatkan nilai bagus misalkan begitu ya. Jika nama Bapak Ibu belum ada di daftar tersebut, proses selanjutnya tidak bisa berjalan ya. Yang kedua, setelah data disahkan tadi, maka pemerintah akan mengajukan surat perintah membayar ya atau SPM. Nah, kepada siapa? Kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN ya. Nah, SPM tersebut seperti nota tagihan dari pemerintah pusat ke kasir negara, yaitu KPPN ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian KPPM akan mengeluarkan surat perintah pencairan dana atau SP2D lah gitu ya. Nah, ini adalah merupakan surat sakti yang menjadi kunci utama pencairan dana ya, Bapak Ibu. Jadi SP2D ini ibarat tiket sakti nih ya yang menyatakan uang ini siap dicairkan. Nah, selanjutnya setelah SP2D tadi diterbitkan, maka tiket sakti itu akan diteruskan ke bank penyalur ya, yaitu Bank Himbara seperti BRI, BNI Mandiri atau BTN ya. Nah, Bank Himbara tersebut tentu akan memproses dana agar bisa masuk ke rekening Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bank Himbara baru bisa menyalurkan dana ke rekening KKS Bapak Ibu kalau nama Bapak Ibu sudah tercantum dalam data bayar SP2D ya dan status data Bapak Ibu secara online sudah berubah menjadi SI ya, artinya siaplah begitu ya. Nah, ini seperti kasir bank yang baru bisa mencairkan apa namanya uang ya jika nama Bapak Ibu sudah ada di daftar penerima. Jadi, ketika saldo di kartu KKS Bapak Ibu masih tercantum nol ya, itu artinya salah satu dari tahapan tadi belum selesai. Nah, kemungkinan terbesarnya adalah SP2D belum diterbitkan atau status data Bapak Ibu juga belum berubah menjadi SI. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau begitu? Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau saldo Bapak Ibu masih kosong, ya Bapak Ibu nggak perlu panik dan buru-buru pergi ke ATM ya atau agen penyalur nih. Kenapa? Karena proses pencairan belum bisa saja belum dimulai begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Yang pertama tentu bersabar ya dan tidak terburu-buru. Mengingat prosesnya yang cukup panjang, kesabaran adalah kunci gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu capek bolak-balik ke ATM atau agen hanya untuk mengecek saldo saja. Karena itu akan membuang waktu dan tenaga tentunya ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu juga selalu ya tunggu atau pantau informasi resmi ya. Pokoknya sumbernya itu terpercaya lah begitu ya. Hindari hoax atau kabar burung yang tidak jelas asalnya. Nah, selanjutnya tentu eh, Bapak Ibu juga perlu mengecek ya status data Bapak Ibu melalui aplikasi atau situs resmi ya. Jika statusnya masih belum SI, itu artinya Bapak Ibu memang harus menunggu terlebih dahulu ya. Semoga penjelasan tadi menjawab kebingungan kita ya. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu ya kenapa saldo kartu KKS-nya masih kosong ya. Dengan memahami proses tadi, maka Bapak Ibu bisa lebih tenang dan bijak dalam menunggu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan, selama saldo selama kepesertaan bansosnya tidak bermasalah begitu ya, maka
kemungkinan besar akan cair. Hanya saja memang mekanisme penyalurannya itu kan memakan waktu ya yang cukup panjang begitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan informasi tadi bisa menambah wawasan ya, bisa apa namanya, membuat Bapak Ibu menjadi tenang ya ketika ingin mengecek saldo ke ATM ya. Lebih baik Bapak Ibu bisa juga mengecek terlebih dahulu statusnya melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau melalui situs Kemensos ya gitu. Barangkali itu ya. Jangan lupa like video ini kalau Bapak Ibu merasa bahwa video ini bermanfaat. Kemudian follow ya agar tidak ketinggalan info penting lainnya dari kami dan share informasi ini ke banyak orang biar banyak yang terbantukan dengan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.